Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya memberikan rasa hormat pada teman-teman sekalian. Terima kasih atas kedatangannya di saat kesibukan ini juga malam minggu, ya kan, yang biasanya juga bukan hari kerja, tapi teman-teman mau menyempatkan diri datang ke tempat kami di sini memenuhi undangan kami. Jadi tujuan kita pada malam ini adalah kita mau melakukan klarifikasi kepada teman-teman sebagai kami ini tim dari kantor hukum Johnson Panjaitan and Associate bersama dengan kami ini di sini berempat adalah kuasa hukum dari Bapak Suprajanto. Ya, jadi kami mau melakukan klarifikasi sekaligus juga meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang sudah berkembang di media massa beberapa hari ini, beberapa belakangan ini yang sangat merugikan kepentingan klien kami, dan juga ada berita-berita yang harus diluruskan karena tidak sesuai dengan faktanya. Selain itu juga kami mau supaya kita semua di negara hukum ini menghormati proses hukum, dan juga tentu sebagaimana semangat kita selalu, karena kita kan bukan sehari dua hari kenal, teman-teman media tentu mau menjalankan profesi ini secara profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang pertama saya mau mengatakan bahwa kasus yang menyangkut Bapak Suprajanto ini yang sekarang ini sedang berproses di Polres Jakarta Selatan adalah kasus yang menyangkut pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya namanya Feby Ferdinandus, sarjana hukum. Jadi saya tidak mengerti posisinya dari siapa nih namanya Elida Neti ini, apakah kuasa hukum satu tim dengan pelapor, tapi dia sudah menjadi narasumber dan bicara kemana-mana, katanya atas nama Ibu Yeni Rahman, ya. Jadi karena pelaporannya itu adalah Ibu Femi dan pasalnya adalah 263 KUHP. Tidak ada soal perselingkuhan. Ini harus tegas. Ya. Jadi kalau mau disebutkan nomornya, nomor LP B633 Romawi 3 2002 SPKT Polres Jakarta Selatan. Pelapornya atas nama Feby Ferdinandus, tanggal 21 Maret 2022. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti, ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana. Ya, dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi saya sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Tolong seluruh pemberitaan-pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Elida Neti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah, seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak
privasi daripada klien kami ya. Nah, karena itu saya mau mengingatkan juga kepada Inkusep Entertainment. Nah, ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan-pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan, dan kalau saya lihat ya ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprayanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita? Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suparjanto. Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, tentu saya mau menjelaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik, seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa kepada Eli Darneti. Ya mudah-mudahan dia pengacara juga ya, karena kami juga kan pengacara untuk punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP, tidak ada soal-soal yang lain, tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati, karena itu kan masih menjadi pertanyaan, jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum, dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami Bapak Suprayanto. Itu poin-poin penting yang kami bisa sampaikan di dalam konferensi pers kami pada malam ini. Terima kasih. Tentu saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa pokok-pokok yang harus kami klarifikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan terhadap klien kami Bapak Suprayanto. Silakan. Mungkin terkait tadi kan 263 KUHP ya sebenarnya dilaporkan. Saat ini sebenarnya statusnya seperti apa sih Bang? Karena ada informasi juga sih. Ya, statusnya adalah masih dalam proses penyidikan, dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri, klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas, dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi, dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka dan tidak bisa hadir pada tanggal 7, dan kita sudah memberitahukan dan mengirimkan surat kepada Polres Jakarta Selatan. Begitu. Kalau untuk masalah tanda tangan Bang yang diduga memasukkan aset itu seperti apa Bang mungkin? Nah itu yang belum jelas sampai sekarang ya kan, karena di laporan itu objeknya tidak jelas. Kalau lihat pasalnya 263
itu kan surat palsu atau pemalsuan surat, Pak. Tunggal, Pak. Cuma itu aja yang bisa kami sampaikan, karena dokumen-dokumen yang ada pada kami itu sekarang ini. Karena itu kami mau mengklarifikasi, akan tetapi kan panggilan resminya sudah tersangka, kan? Karena klien kami tidak bisa memenuhi, kita jawab dengan surat, dan itu ada alasan hukumnya. Akan tetapi kita kan kaget, ya. Karena apa? Karena tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ, toko restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan, karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita. Padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini. Gitu. Berarti sempat komunikasi berarti Bang dengan pengacara yang satunya lagi Bang? Kita sedang berkomunikasi, tapi nanti ini baru Selasa kami akan ketemu. Tapi pertanyaannya, kalau mau restoratif justice kok tiba-tiba media dilibatkan dengan membuat pemberitaan-pemberitaan seperti ini? Aneh. Itu kan malah membawa kalian juga jadi terlibat dalam persoalan ini, karena ini persoalan yang sifatnya privat jadi persoalan publik. Apa kepentingannya kalian dalam persoalan ini? Dan ini sudah dilaporkan secara hukum, dan hanya pasal 263 KUHP, tidak ada perselingkuhan. Bang, setelah dilaporin klien abang sama ibu ini sudah ada pertemuan kah? Maksudnya sebelum ada penetapan tersangka gitu Bang? Belum ada. Kita baru berkomunikasi saja, dan terakhir kemarin kami berkomunikasi Selasa baru ketemu. Tapi konteksnya adalah RJ, restoratif justice. Pertanyaannya, konteks yang sekarang tiba-tiba Neti, yang kita tahu kan Femi tadinya pelapornya, lawyernya. Kok tiba-tiba Neti terus bicara yang lain gitu loh. Ini yang agak mengagetkan kita, terus diperlebar persoalannya. Itu yang kita mau klarifikasi. Tapi komunikasi antara Ibu Yeni dan klien abang itu maksudnya adakah saat proses hukum ini berlangsung itu? Mas, justru di sini yang keanehannya, lawyernya disuruh melapor. Sementara kalau lihat omongannya Neti kan, wah, sepertinya dia yang lebih tahu, padahal bukan dia yang melapor. Kalau emang kejadiannya sebagaimana yang ditulis di dalam pemberitaan ini, kan harusnya Ibu Yeni yang lapor dong. Karena yang dilaporkan kenapa? Suaminya. Dan yang diberitakan adalah internal pribadi. Saya kira teman-teman di sini tidak akan mau mempersoalkan atau menjual-jual aib orang. Saya sangat tahu, ini banyak yang saya kenal, orang-orang yang sangat profesional. Saya yakin dan percaya itu. Dan kita juga terbiasa, karena saya juga kan menangani kasus-kasus hukum, ya kan. Asas praduga tak bersalah, percaya bahwa proses-proses ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasti itu. Jadi teman-teman juga saya mohon untuk menjaga agar proses hukum ini sesuai. Jangan hukum dijadikan alat. Juga kasus-kasus hukum jangan dijadikan alat dengan ditambah-tambahin. Sehingga ini mengundang kontroversi yang membawa persoalan-persoalan privat menjadi persoalan publik. Kecuali ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kan concern kita selalu. Kebetulan saya latar belakangnya di situ kan. Tapi saya sekarang mendapatkan kuasa ya dari Pak Suprajianto. Nanti kuasanya kita sebarkan kepada teman-teman untuk jadi pegangan bahwa legitimasi saya di situ. Tentu untuk menghadapi apa? Pelaporan 263
KUHP. Yang pelapornya adalah Femi Ferdinandus. Bang, dengan adanya pemberitaan kemarin, maksudnya dari pihak Jenny sendiri, pihak Jenny pengacaranya, mungkin ada konfirmasi ke abang nggak sih bahwa si Net ini siapa? Apakah mewakili Jenny atau nah tidak? Itu yang saya kaget, karena kemarin kita kontak-kontakannya bukan dengan Neti, ya kan? Karena kuasa yang baru ini katanya asosiatnya Pak Egi, kita kan saling kenal. Saya kira kalian tahu juga kan bagaimana hubungan saya. Masa begini tiba-tiba dimunculin pemberitaan kayak begini, ya kan? Saya juga terkejut, ya kan? Jadi mari kita taruh ini di porsi yang sesungguhnya. Tapi saya terima kasih dengan informasi yang kami terima dari teman-teman ini. Justru kami jadi memahami perkembangan-perkembangan yang mengejutkan ini, ya kan? Karena kan semangat nanti hari Selasa kan mereka yang mengajukan restoratif justice. Masa restoratif justice begini? Dengan adanya pemberitaan kemarin, berarti Pak Suprajanto masih ada nggak sih maksudnya niat menerima restoratif justice itu? Apa nggak usah? Kan tadi saya udah bilang, nah Selasa kami udah sepakat. Ya, berarti Selasa sekaligus pemeriksaan Bang dari Bapak Suprajanto sekaligus RJ atau seperti apa Bang? Loh, pemeriksaan itu urusannya kepolisian, Mas. Ya. Kami tidak boleh campur. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman, jangan mau terpancing. Jadinya pemberitaan ini jadi seperti intervensi kasus hukum loh, Mas. Saya mau ingetin aja, kita sama-sama profesional nih. Jangan begitu. Jadi kami sudah berkomunikasi baik. Makanya tadi saya katakan bersepakat hari Selasa untuk membicarakan restoratif justice. Konteksnya apa? 263 bos, 263 KUHP, ya jelas kan konteksnya. Mungkin kecurigaan apa Bang yang dialami klien Abang selama pemberitaan dugaan perselingkuhan dugaan? Wah ya, Mas bisa bayangin pasalnya 263 nih, selingkuh, foto-foto. Waduh, detail ini tidak ada etikat baik. Waduh, maaf, sorry Mas ya, seragam semua Mas beritanya Mas. Sorry ya, tentu saya nggak perlu mengatakan saya ini siapa. Yang jelas saya advokat dan sekarang kuasa dari Bapak Suprajanto. Saya nggak mau masuk dalam persoalan itu nanti dipancing-pancing kita jadi saya nggak mau. Kita fokus aja dan berhentilah. Makanya tadi saya ingatkan kepada sumber ini tadi itu Inkusep Entertainment, karena saya lihat nih semua pemberitaan. Mas, kita kan biasa konferensi pers dulu Mas, lawan tentara, lawan pemerintah, lawan apa ya kan? Kan teman-teman sendiri yang membesarkan saya juga. Saya juga nggak mau dong kita diadu-adu. Lebih baik saya menjaga kehormatan teman-teman karena itu kan yang kita perjuangkan sejak lama ya. Saya juga nggak mau lah begitulah. Kita yang benar-benar aja. Bang, artinya ini yang memberatkan ini lebih statement ke Bunda Netinya itu apa seperti apa nih Bang? Iya, kalau lihat semua nih, kalau saya bilang Bunda Neti, semua menyebutkan Bunda Neti, tapi menyebutkan juga sumbernya Inkusep Entertainment nih, akun YouTube. Mas, saya mengerti lah, ya kan, ini ada media sosial, ya kan, ada juga teman-teman yang online, ya, saya nggak mau ke situ lah, jadi saya juga nggak mau diadu seolah-olah saya berhadapan, wah nanti akan mempersoalkan teman-teman dari segi kode etik, wah saya kira saya nggak mau terpancing lah yang begitu-begitu. Sekali lagi, saya dibesarkan oleh teman-teman, saya harus menjaga kehormatan teman-teman supaya objektivitas dan profesionalitas kita bisa tetap kita jaga. Tapi yang paling penting adalah proses penegakan hukumnya jangan ditunggangin Mas. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Karena kalau hukum nggak berdiri tegak, terus kita mau pegang apa? Mau barbar? Jangan dong. Kalau ini dibiarkan, hoax Mas. Karena kalau pengacara kayak saya kan akan main detail. Bener nggak nih sumbernya nih ditulis berita ini? Saya nggak mau masuk ke situ lah. Nanti kan jadi nyinggung kalian kalau udah nyangkut pemberitaan. Janganlah. Kalau terhadap si pemberi pernyataan itu
apakah Pak Suprajanto mau melakukan somasi gitu bang? Apa balik itu? Saya nggak mau ke situ dulu. Yang paling penting saya klarifikasi supaya teman-teman ngerti konteksnya dan faktanya bagaimana. Saya ulangi lagi, faktanya adalah ada pelaporan 263 KUHP di Polres Jakarta Selatan yang sekarang masih sedang dalam proses penyidikan. Pelapornya adalah Femi. Itu aja, itu yang paling pokok. Tapi kok muncul pemberitaan dan ada mau pertemuan hari Selasa untuk restoratif justice. So, kan saya nggak enak kalau saya bilang, oh kalian dipaksa-paksa untuk supaya tidak ada restoratif justice ini berantem terus. Kan nggak enak. Nggak boleh dong begitu. Nggak boleh. Kenapa? Di sini pribadi perkawinan. Di sini ditulis suaminya. Suaminya, bos. Jadi tolong ya. Kira-kira begitu. Pembahasan RJ besok apakah mempertemukan juga klien abang dan ibu Yeni gitu bang? Aduh, saya belum bisa berandai-andai. Saya juga berharap kolega saya Pak Egy Sujana hadir supaya jangan ada miss. Ya dong. Karena kita kan sebenarnya bisa berkomunikasi, bisa bertemu. Karena kemarin yang menerima saya asosiatnya. Jadi memang pembahasan RJ antar kuasa hukum aja bang, dari pihak klien abang dan pihak. Ya, untuk sementara ini begitu. Tentu nanti kita akan mencoba memaksimalkan itu secara baik. Tapi sebelumnya tentu privasi di ini dulu supaya keadaan kondusif. Kalau kayak begini kan jadi nggak kondusif nih bos. Nggak kondusif, apalagi yang pribadi-pribadi dikeluarin, ya. Nah itu yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan saya, makanya malam-malam begini saya mengundang kalian dan terima kasih banyak karena kalian datang dan mau menerima undangan kami dan hadir di sini. Mas dari pihak sana membuka RJ itu bang, apakah dari pihak abang, dari pihak klien abang itu ada niatan untuk bertemu dengan ibu Yeni untuk menyelesaikan masalah ini secara keluargaan? Oh iya jelas, tentu kan nggak mungkin loncat, nggak mungkin loncat. Kalau gitu saya mau tanya, Anda dari mana? Kota-kota bang. Warta Kota. Oh saya nggak ada sumbernya. Kalau ada media yang lain, pertanyaan saya, loh apakah Anda tidak diberitahu bahwa ini ada konteks RJ sehingga tulisan pemberitaan kayak gini? Kan jadi saya balikin. Kan saya tahu kalian orang-orang yang sangat profesional dan tahu bahwa yang diberitakan ini problem apa. Ya kan? Ya, tentu kan ngerti konteksnya ya. Soal Yeni Rahman itu yang awal menemukan HP suaminya itu, terus kan dia cek dalam kondisi terkunci, terus dia minta tolong orang untuk buka dan ternyata isi chat si cewek itu dan suaminya itu, terus suaminya ada bukti memalsukan tanda tangan Yeni, ada foto-foto mesra mereka berdua, itu gimana? Ya itu tadi yang saya katakan. Coba tolong deh persoalan-persoalan pribadi gitu jangan dibuat dikonsumsi publik, ya kan? Jadi fokus aja pada 263-nya. Ya. Nah, karena kalau misalkan ke situ Anda tahulah kan bagaimana ganasnya undang-undang ITE. Saya nggak mau Pak ikut berkontribusi ITE-nya jadi galak ke semua. Kenapa? Ini penting di tahun politik ini untuk itu. Makanya saya tadi mau mengklarifikasi, mengembalikan ke duduk persoalan yang sebenarnya. Duduknya adalah 263 KUHP yang masih sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Jakarta Selatan.